Pasukan Israel menguasai dan menjadikan rumah sakit Indonesia di Gaza sebagai markas militer di tengah agresi mereka di Palestina. Kondisi itu terungkap dari Kepala Presidium Organisasi Relawan Kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committee Indonesia, Sarbini Abdul Murad, saat konferensi pers di Jakarta, Rabu 20 Desember. Tribuners, berikut sejumlah fakta terkait rumah sakit Indonesia di Gaza yang jadi markas tentara Israel. Israel dia juga menjadikan rumah sakit Indonesia sebagai perisai. Sarbini lantas mengecam tindakan pasukan Zionis yang merebut rumah sakit Indonesia dan menjadikan sebagai markas militer untuk menyerang warga Gaza. Selain itu, dia meminta pasukan Israel mematuhi hukum humaniter internasional untuk tak menyerang fasilitas medis. Sarbini lantas menduga serangan Israel ke Rumah Sakit Al-Nasr dan Rumah Sakit Kamal Adwan akan bernasib sama seperti Rumah Sakit Indonesia. Sebelum Rumah Sakit Indonesia diduduki Israel, mereka sempat menyerang fasilitas medis tersebut. Pasukan Zionis juga mengusir staf medis, pasien, hingga warga yang mengungsi di Rumah Sakit Indonesia. Beberapa hari sebelum menyerang, Israel menuduh Rumah Sakit Indonesia menjadi tempat persembunyian dan markas Hamas, namun Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza membantah tuduhan Israel. Israel masih melancarkan agresi ke Palestina sejak 7 Oktober. Selama operasi, mereka menyerang warga dan objek sipil. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sempat mengatakan Israel tak akan berhenti perang sebelum Hamas musnah. Ia juga menyebut jika agresi rampung mereka akan menguasai Gaza. Pasukan Israel ternyata sudah menempati Rumah Sakit Indonesia sejak 2 pekan lalu. Hal ini seperti menelan ludah sendiri karena pada 6 November, juru bicara militer Israel Daniel Hagari menuding ada markas Hamas di Rumah Sakit Indonesia. Sarbini mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan menyurati Badan Kesehatan Dunia WHO agar menekan Israel untuk mengeluarkan pasukannya dari Rumah Sakit Indonesia, juga agar mengembalikan fasilitas itu ke fungsi semula, yaitu sebagai sarana untuk menolong warga Palestina di Gaza yang membutuhkan bantuan medis. MERC juga mendesak agar Israel mengizinkan kembalinya tenaga-tenaga medis untuk bekerja di rumah sakit itu. Saat ini, Rumah Sakit Indonesia dalam keadaan kosong. Dua relawan MERC yaitu Fikri Rofiul Haq dan Reza Aldila Kurniawan kini melakukan aktivitas kemanusiaan di bagian selatan Gaza. Juru bicara Kementerian Luar Negeri lalu Muhammad Iqbal mengatakan sejak awal pemerintah Indonesia sudah menyampaikan keprihatinan mengenai kondisi sistem kesehatan di Gaza yang terus memburuk. Dari sekitar 35 rumah sakit di selatan jalur Gaza, hanya 12 yang masih beroperasi. Masih terus berlanjutnya serangan Israel ke wilayah itu membuat jumlah korban tewas dan luka-luka terus berjatuhan. Walhasil, rumah sakit dan fasilitas medis yang tersisa kewalahan menangani para korban. Menurut Iqbal, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah menemui WHO untuk menyuarakan masalah itu. Ditambahnya, rumah sakit di utara Gaza sudah tidak ada yang beroperasi lagi. Selain rumah sakit, 71% fasilitas kesehatan di Gaza sudah tidak berfungsi lagi, termasuk klinik, ambulan, dan sebagainya. Badan PBB Urusan Pengungsi Palestina hari Rabu 20 Desember mengatakan serangan Israel di Gaza menyebabkan lebih dari 90% warga di wilayah tersebut mengungsi. Pengamat Timur Tengah Yon Mahmudi mengatakan tindakan Israel menduduki Rumah Sakit Indonesia semakin memperjelas tujuan serangannya ke jalur Gaza. Yon memperkirakan Israel akan melakukan tindakan yang lebih jauh lagi untuk menghancurkan Gaza jika dunia internasional mengamini tindakan-tindakannya saat ini. Sebelum akhirnya diduduki untuk jadi markas, pasukan Israel mengepung, menyerang, dan membombardir Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza, Palestina. Sebanyak 12 orang dinyatakan meninggal akibat serangan yang dilancarkan di kompleks rumah sakit tersebut sejak Senin 20 November pagi waktu setempat. Juru bicara Kementerian Kesehatan Palestina Ashraf Al-Qudra mengatakan bahwa korban meninggal dunia akibat serangan Israel termasuk dokter dan pasien. Sementara itu terdapat sekitar 700 orang termasuk staf medis dan pasien yang masih berada di rumah sakit tersebut. Pasukan Israel katanya terus mengintervensikan serangan. Ruang operasi utama di dalam Rumah Sakit Indonesia bahkan telah rusak dan tidak lagi bisa digunakan. Kendati demikian, ia mengatakan bahwa para staf medis masih bersikeras untuk tetap tinggal di rumah sakit untuk merawat pasien yang terluka. Tim medis mengatakan rumah sakit tersebut ditargetkan semalam tanpa peringatan sebelumnya.
Israel menuding Rumah Sakit Indonesia menampung kelompok Hamas. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebut rumah sakit digunakan otoritas jalur Gaza itu untuk menyembunyikan markas operasinya di bawah tanah. Rumah Sakit Indonesia membantah tuduhan Israel itu pada Senin 6 November 2023. Bersama Rumah Sakit Indonesia, Rumah Sakit Utama Gaza, Rumah Sakit Al-Shifa, dan Rumah Sakit Sheikh Hamad yang didanai Qatar juga dituding hal yang sama. Sebelumnya, juru bicara militer Israel Brigjen Daniel Hagari mengatakan markas Hamas berada di bawah sejumlah rumah sakit di Gaza, termasuk Rumah Sakit Indonesia di Gaza bagian utara. Dia pun membandingkan citra satelit area rumah sakit sejak 2010 di mana terdapat pos Hamas di dekatnya. Menurutnya, Hamas secara sistematis menggunakan rumah sakit sebagai bangunan untuk menyamarkan operasi mereka, sekaligus perisai apabila pasukan Israel melakukan serangan udara ke sana. Hal ini kemudian dibantah pejabat lain di MERC. Mereka mengatakan tidak ada terowongan di bawah rumah sakit di mana bahan bakar serta generator listriknya disimpan di gedung terpisah di dekatnya untuk alasan keamanan. Adapun Rumah Sakit Indonesia merupakan satu-satunya rumah sakit operasional yang tersisa di bagian utara Gaza. Banyaknya jumlah korban luka memaksa rumah sakit untuk bekerja 50 kali lipat melebihi kapasitasnya karena kekurangan pasokan medis dan bahan bakar. Itulah sederet fakta tentang pendudukan tentara Israel di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Sebelumnya, Israel menuduh Rumah Sakit Indonesia jadi markas Hamas. Bahkan Israel juga tak segan-segan menyerang Rumah Sakit Indonesia. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.